Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999. Yang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan manhaj. Suasana gedung DPR atau MPR mengharu biru. Tidak hanya itu, kemenangan presiden pertama dari kalangan santri ini disambut dengan lantunan sholawat badar. Harapan besar tersematkan dalam diri Gus Dur sehari setelah ia dilantik. Banyak media massa saat itu mengulas tugas-tugas yang harus segera dikerjakan dan diselesaikan oleh mantan Ketua Umum PBNU ini. Di antara tugas itu antara lain menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi, membasmi praktek kolusi korupsi nepotisme atau KKN, menegakkan supremasi hukum dan sipil, serta mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Gus Dur sadar akan banyaknya tuntutan yang sedemikian besar itu. Maka dari itu, Gus Dur harus membentuk kabinet yang tangguh agar ia bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan itu. Sayangnya, seperti yang ditulis dalam buku Menjerat Gus Dur tahun 2019, Gus Dur tidak bisa leluasa memilih kabinetnya. Beragam intervensi dari para partai pendukungnya mulai ingin mengendalikan Gus Dur. Salah satunya adalah Amin Rais. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN ini meminta jatah jabatan Menteri Keuangan Menku harus dari PAN dan orangnya adalah Fuad Bawazir. Gus Dur tentu saja menolak permintaan Amin Rais karena memilih kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Amin pun menggertak. Bila Gus Dur tak mengabulkan permintaannya, maka PAN siap menjadi oposisi Gus Dur. Gus Dur pun akhirnya melunak. Ia bersedia menempatkan kader PAN sebagai Menku. Tapi siapa yang dipilih itu merupakan hak Gus Dur. Maka dipilihlah Bambang Sudibyo menjadi Menku dalam Kabinet Persatuan Nasional. Ketika Gus Dur mengumumkan kabinetnya yang terdiri dari 35 menteri dan pejabat setingkat menteri, banyak menimbulkan kekecewaan dan kritik. Sebab publik berharap bahwa jumlah kabinet Gus Dur itu tidak banyak, mungkin hanya sekitar 20 orang menteri dan pejabat setingkat menteri. Namun, terlepas dari hal itu, ada cerita menarik dalam penyusunan dan pengumuman kabinet Gus Dur yang tidak dituliskan dalam buku Menjerat Gus Dur. Seorang narasumber yang mengaku hadir dalam pertemuan itu menceritakan kepada penulis, dalam rapat penentuan menteri, banyak nama yang sudah disetor oleh para ketum partai. Gus Dur pun setuju dengan nama-nama yang diusulkan, kecuali Fuad Bawazir. Narasumber tersebut melanjutkan, beberapa orang yang digadang-gadang akan menjadi menteri sudah bersiap panggilan telepon dari Gus Dur. Pada masa Orba, biasanya penunjukan seorang menteri itu melalui panggilan telepon Soeharto atau sekretaris negara. Mereka sangat percaya diri, bahkan sudah merencanakan akan mengenakan baju apa saat pelantikan nanti, ujarnya. Akan tetapi, ketika Gus Dur mengumumkan nama-nama menterinya, beberapa orang ini tidak dipilih dan merasa sangat kecewa. Lalu salah satu dari mereka menelpon Gus Dur menanyakan kenapa dirinya tidak dipilih menjadi menteri. Dalam panggilan telepon, Gus Dur menjawabnya dengan bercanda. "Oh iya, maaf, saya lupa nama panjenengan." Seloroh Gus Dur seperti ditirukan narasumber itu. Lalu para calon menteri yang gagal itu hanya bisa menggerutu. Kembali pada kekecewaan dan kritik publik terhadap kabinet Gus Dur. Hal lainnya yang dikritik oleh publik adalah komposisi kabinet Gus Dur juga masih diisi oleh beberapa politikus kroni Orde Baru atau Orba dan tentara yang dinilai sangat dekat dengan Soeharto. Selain itu, Gus Dur juga cenderung mengakomodasi kepentingan seluruh partai
dan terkesan tidak menginginkan adanya oposisi. Bahkan, media massa menyebut Kabinet Persatuan Nasional ini sebagai Kabinet Supermi, super kompromi. Publik khawatir dengan banyaknya jumlah menteri dan mengakomodasi semua kepentingan politik justru akan membebani Gus Dur di kemudian hari. Gus Dur diprediksi akan kesulitan mengatur kabinetnya dan kemungkinan tersandera oleh partai-partai pendukung akan semakin besar. Akibatnya, Gus Dur akan kehilangan otonominya dalam menjalankan pemerintahan. Namun, dalam perjalanannya, Gus Dur ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan oleh para pengkritiknya, yakni kehilangan otonomi untuk menjalankan pemerintahan dengan melakukan banyak kompromi demi menjaga legitimasi. Sebuah hal yang sangat diharapkan pada pemerintahan hari ini. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di KKW Channel edisi Gus Dur. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.